mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini pasti banyak yang penasaran. Ada yang mau bertanya mungkin di pertengahan ini. Boleh langsung teman-teman dari panitia, ada satu yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan sebentar. Oh, ada dua. Oke, ada dua pertanyaan. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purma. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Public Administrasi. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya tujukan kepada Komisioner KPU. Bagaimana Bapak dalam menanggapi ini, sudah banyak calon yang istilahnya kalau kita di Makassar itu janji-janji politik ji. Bagaimana sebenarnya ini perannya KPU dalam memilih yang namanya pemimpin yang betul-betul memang punya niat untuk memajukan ini bangsa. Terima kasih. Untuk sesi ini satu dulu pertanyaan, langsung saja dijawab dari KPU terlebih dahulu, akan dilanjutkan oleh Pak Gubernur. Mas pasti masih ingat bahwa KPU punya niat yang baik, bahwa caleg-caleg misalnya itu harus memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karena itu KPU pernah membuat aturan melarang mantan napi korupsi, mantan napi bandar narkoba, dan mantan napi pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi upaya dari KPU, ternyata Mahkamah Agung berpendapat berbeda. Tetapi sebenarnya KPU sudah membuktikan bahwa kita ingin menyajikan pilihan-pilihan terbaik bagi masyarakat pemilih. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan peraturan KPU yang mengatur itu, tetapi KPU tidak menyerah. Inilah adik-adik, kita juga minta dukungan moral. Kita ingin dalam undang-undang pemilu mendatang, larangan mantan napi korupsi, mantan napi bandar narkoba, mantan napi pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bersama-sama kita perjuangkan agar itu masuk dalam undang-undang. Anda masyarakat Sulawesi Selatan punya sejarah yang panjang, punya sejarah tidak mau ditindas oleh penjajah. Politik uang adalah cikal bakal korupsi. Kalau Anda semua mau menerima politik uang, Anda sama artinya menyemai benih-benih korupsi. Mari kita perangi bersama. Terima kasih. Silakan Pak Nurdin ditambahkan. Iya, jadi saya kira benar ya yang disampaikan di terutama daerah-daerah yang padat penduduk itu ya. Memang ini sangat rawan terpolarisasi oleh kelompok-kelompok pendukung ya. Tapi kita berharap memang struktur pemerintahan ini bekerja terus memberikan pencerahan ya. Dan saya kira yang paling menentukan ke depan adalah bagaimana para baik di Pileg maupun di Pilpres ya, saya kira visi misi ya ini sangat penting ya, bukan dikasih amplop dan sebagainya. Karena jujur saja apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa 5 tahun kita tergadai ya kalau kita masih pola seperti itu. Tapi saya yakin kok ya, kaum milenial sekarang ini mereka punya visi ke depan yang semakin bagus dan semakin kritis anak-anak kita sekarang. Saya kira tinggal bagaimana kita menghindari ya hoax, fitnah dan sebagainya. Orang baik dibilang jelek, orang jelek dibilang baik. Saya kira ini yang harus kita hindari. Dan kaum milenial semua, saya harap ini masa depan kita semua ya. Jangan sampai hanya karena fitnah, hoax kita mudah percaya. Karena sekarang era milenial ini hidup di era teknologi informasi. Tinggal sekarang kita bisa menyeleksi berita-berita yang mana yang memang
tidak perlu kita percaya. Tapi yakinlah, kita harus punya keyakinan bahwa masa depan Indonesia ke depan akan semakin baik. Insya Allah, kita punya optimisme itu. Baik, jadi penyaringannya harus tepat juga di media sosial ya Pak Nurdin ya. Baik, selanjutnya kita akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, kalau Anda melihat bagaimana sih sebenarnya pendekatan para politisi kita yang begitu banyak sekarang dengan mungkin bisa dikatakan bergaya anak muda, tapi apakah pendekatannya kepada kaum muda ini sudah tepat? Ya, menurut hemat saya, pendekatan para aktor politik itu kepada kaum muda atau pemilih milenial masih ada beberapa yang kurang tepat. Mengapa? Karena menurut hemat saya, pemilih milenial itu harus didekati dengan cara-cara yang caranya anak muda bergaul, caranya menjanjikan masa depan yang lebih baik, caranya memprogramkan program-program yang menyentuh masa depan kaum milenial. Karena apa? Anak muda itu paling suka bicara tentang masa depan. Kenapa? Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kaum milenial. Betul. Bukan di tangan orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, pemilih milenial harus selalu optimis dan menjadi penentu masa depan bangsa. Betul, Mas Heru? Tapi seperti apa sih untuk menggunakan hak suaranya itu? Menggunakan hak suara, ya harus cerdas, harus rasional. Kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk mendeteksi perilaku-perilaku caleg-caleg kita. Searching aja di Google. Kami pernah mendapatkan surat bertubi-tubi dari salah seorang caleg yang meminta dihapuskannya 7 berita kami. Kenapa minta dihapus? Karena 7 berita itu berita sekitar 5 tahun lalu. Berita 5 tahun lalu yang beritanya isinya adalah dia terlibat sebuah perkara korupsi. Dia dipanggil oleh polisi untuk diperiksa karena perkara korupsi ini. Nah, cilakanya dia nggak sadar bahwa 5 tahun ke depan bahwa dia akan mencalonkan menjadi caleg. Dan hari ini daftar, kalau kita ketik namanya, daftar berita korupsi tentang dia itu masih ada, dan dia minta namanya untuk dicabut. Jadi hati-hatilah, Google itu tidak mengampuni, tapi Anda bisa memanfaatkan sifat Google ini untuk menyelidiki siapa caleg-caleg yang Anda lihat menjadi calon di dapil Anda. Tadi sudah disampaikan bahwa pemilih muda memiliki nilai yang signifikan untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi 5 tahun mendatang. Jadi jangan golput, ini adalah hak istimewa pemilih muda, pemilih milenial untuk menentukan pemerintahan yang masa datang. Tepuk tangan untuk para narasumber saya di sesi.